Perkenalkan, nama saya Beril Lanto Pasaribu dengan NIM 11S23001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asynchronous programming. Nah, kalau dikatakan sebuah program itu asinkronus, nah kita bisa mengartikan bahwa apa namanya si program yang kita buat atau si proses yang akan dieksekusi tadi itu bakal dieksekusi bukan secara berurutan ya, tapi secara bersama-sama ya. Nah, jadi bedanya dengan sinkronus, sinkronus akan dilaksanakan atau dieksekusi secara berurutan. Jadi sistem blocking ya. Nah, yang untuk asinkronus dia memakai non blocking gitu. Nah, untuk mekanisme event loop-nya, nah di sini ada yang namanya event loop kan. Ini mekanisme utama yang mengatur dan menjadwalkan tugas-tugas untuk si asinkron ya. Nah, lalu mekanisme ini terus-menerus mendengarkan, mengecek tugas mana yang sudah selesai dieksekusi, lalu menjalankan secara non-blocking. Nah, sehingga memastikan waktu CPU tidak terbuang sia-sia untuk nunggu. Nah, untuk perbandingan asinkronus dengan multithreading, pada program multithread, sistem operasi berperan penuh dalam menentukan thread mana yang aktif dan kapan harus diganti. Kata multithreading memiliki beberapa kelemahan seperti risiko race condition, deadlock, starvation, atau overheat ya. Nah, untuk pengertian dari race condition itu kayak eh, misal ada proses dia bakal sama-sama ngakses sumber daya yang sama ya. Sama-sama jadi seakan-akan nanti misal proses A nih membaca ada sumber daya X gitu. Sumber daya X. Nah, ready. Sementara ada program B ini secara bersamaan ya. Program A dan B itu membaca bahwa si X tersedia. Nah, kemudian mereka sama-sama memakai. Nah, disitulah akan terjadi yang namanya race condition karena akan ada error di mana si B akan mengambil eh, nilai yang tidak ada seperti resource-nya nggak ada. Nah, jadi kalau untuk deadlock itu dia bakal ada resource yang bakal yang tidak akan di ini tidak akan dipakai karena ada salah satu dari proses itu yang akan nge-stuck gitu, nge-stuck. Nggak tahu dia kapan untuk urutannya dia di ini. Nah, itu nanti masuk ke proses scheduling ya. Nah, itu kita penting proses scheduling untuk menghindari race condition, deadlock, starvation. Nah, untuk starvation ini eh, dia istilahnya ada proses yang nggak pernah pakai source atau nggak pernah dieksekusi sama sekali. Nah, jadi otomatis dia nanti prosesnya bakal hilang gitu atau error. Nah, nggak pernah dipakai gitu. Nah, ada overhead akibat context switching. Nah, context switching ini adalah kebanyakan proses gitu. Kebanyakan proses yang langsung context switching. Misal proses A ke proses B itu terjadi satu context switch ya. Nah, semisal ada 100 gitu. Kalau kita gunakan asinkronus, ini agak berbahaya ya ketika apalagi kita tahu proses atau program yang kita buat tadi itu berat gitu. Atau sulit lah dieksekusi gitu. Nah, bisa jadi akan overheat gitu. Nah, sebaliknya dalam programan asinkron, eh, nah ini kan kapan harus melepaskan CPU. Nah, meski program asinkron murni tidak mencapai true concurrency, hanya satu yang lepas. Nah, jadi untuk implementasinya, yang pertama untuk representasi inputnya, fungsi asynchro sleep digunakan untuk mensimulasikan tugas yang terikat dengan output atau bontas secara non-blocking. Nah, lalu ada eksekusi concurrent, fungsi asynchro gather ini digunakan untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus. Misalnya simulasi pesanan makanan A, B, dan C ya, alih-alih menjalankan secara berurutan seperti sinkron. Untuk potongan kodenya, saya buat perumpamaan di sini dalam sebuah restoran ya. Jadi ada pesanannya. Ini ada nasi goreng, mie goreng ayam bakar. Nah, untuk waktunya ini ada tiga ya. Ini ada 2 detik untuk nasi goreng, mie goreng satu, dan ayam bakar tiga ya. Nah, untuk kode sinkron dan asinkronnya saya buat seperti ini supaya lebih jelas ya. Nah, lalu untuk output dari sinkronusnya.
kira-kira seperti ini, dia bakal kita bisa lihat ya di log kejadiannya ya. Eh, Ini nanti kalau kita apa namanya kita lakukan demonstrasi nanti berbeda itu ya untuk yang hijau ini. Nanti dia kalau dia sinkronus ini bakal satu-satu jalannya ini. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat untuk si sinkronisnya nanti ini bakal pakai sistem blocking ya. Nasi goreng dulu, lalu mie goreng, lalu ayam bakar gitu ya. Satu. Nah, bedanya nanti dengan sinkronus ini langsung jalan bertiga ya. Walaupun memang tidak sama-sama proses sekali untuk jalannya, tetap ada jeda ya untuk eksekusinya tetap masuk goreng duluan nanti ya mulai duluan cuman langsung terisi juga ini gitu nah nyusul jadinya nah untuk pembahasan analisisnya berdasarkan eksperimen dan simulasi kode terdapat perbedaan perilaku yang signifikan antara kedua paradigma nah pada mode sinkron proses dieksekusi secara linear nah atau tadi satu-satu ya pakai blockingnya nah kalau asinkron ini kunci awet mencegah eksekusi sebuah korotin hingga operasi asinkron selesai. Nah, namun tidak memblokir tugas lain di luar korotin tersebut. Nah, jadi dia bila menjalankan si proses yang lainnya juga ya. Nah, untuk kesimpulannya, nah, untuk gaya pemrograman sinkron atau blocking tidak efisien untuk aplikasi yang padat. Akan menyebabkan CPU sering berada kondisi idle saat menunggu balasan operasi. Atau kayak CPU-nya nggak terpakai lah gitu. Atau nganggur. Nah, untuk pemrograman sinkron, cara konseling dengan sistem event loop yang mengelola tugas term blocking dengan peralihan CPU secara kooperatif. Nah, untuk kelebihannya juga untuk asinkron sebenarnya tergantung device kita juga, tapi kalau ketika kita mau main aman atau memang device kita nggak mencukupi, nah untuk hindari kayak overhead tadi, sebenarnya itu bakal overhead ketika memang device atau CPU kita nggak mampu untuk mengeksekusi prosesnya gitu, kebanyakan. Nah, ini akan apa namanya? Kalau untuk si sinkron ini, dia bakal lebih jelas ketika kita lihat error kode ya. Lebih cepat ketahuan Mbak karena dia eksekusi satu-satu jadi kelihatan. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga itu mulai sangat relevan berguna untuk aplikasi yang menuntut performa dan responsivitas tinggi seperti server web menangani banyak permintaan. Nah, disinilah si eh, asinkron dipakai ya untuk menangani permintaan request dari sebuah server gitu, simultan. Karena proses data serta aplikasi real time pada server permainan atau obrolan chat. Nah, kayak WA gitu, Messenger, Telegram. Nah, untuk demonstrasi code-nya, kita masuk ke VS Code. Nah, kita tinggal jalankan Python simulasi asinkronsi. Nah, nah, seperti inilah untuk saya akan jalankan terlebih dahulu untuk yang sinkronnya atau blockingnya. Dia akan dijalankan satu-satu. Nasi goreng dulu, lalu mie goreng, lalu ayam bakar. Nah, semua pesanan selesai total waktu 6,79 detik. Nah, kita coba secara asinkron. Nah, semua pesanan selesai total waktu 1,67 detik ya. Nah, dan untuk lognya dia memasaknya sekali semua ya. Lalu selesainya juga sekali semua gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.